Halo, selamat datang di Samaritan Voice Log. Dan untuk di konten Weird and Mystery Thing ini, untuk episode kali ini gue akan ngebahas tentang sebuah insiden pembantaian terbesar di tahun 2016 kemarin, dan yang bahkan pelakunya sendiri pun masih hidup walaupun ia ada dalam tahanan. Nah, untuk judulnya sendiri ini akan gue kasih judul Sagamihara Massacre atau pembantaian Sagamihara. Nah, untuk Sagamihara Massacre ini sebenarnya pembantaian tentang yang memakan korban orang-orang disabilitas di sebuah panti asuhan di Jepang. Dengan nama panti asuhan tersebut adalah Sukui Yamamuri N. Jadi sebelum gue bahas tentang kisahnya ini, gue akan ngebahas tentang kelamnya penyandang disabilitas di Jepang. Tapi sebelumnya gue bakal ngasih tahu dulu. Mungkin kalau kalian dengerin voice log ini dari yang kemarin di 3 Weird and Mystery Thing ini, gue banyak ngebawain tentang berita-berita sebuah kisah-kisah seorang disabilitas yang jujur aja gue nggak ada maksud apa ya. Gue pure menceritakan tentang masih sangat kelamnya tentang perlakuan orang-orang disabilitas di dunia ini. Bahkan sejarahnya pun sudah sangat kelam. Jadi gue akan mengajak kalian untuk lebih menghargai orang-orang tersebut. Nah, di Jepang sendiri pun menganggap orang-orang disabilitas itu orang-orang yang beban masyarakat buat mereka, dan mendapatkan perlakuan sosial yang sangat-sangat tidak adil, bahkan dari keluarga maupun sosial. Dari keluarga sendiri pun banyak orang-orang yang dari itu yang misalnya melahirkan anak yang mempunyai disabilitas, mereka akan malu, entah akan menitipkan di panti sosial atau akan hanya disembunyikan aja di rumah gitu. Jadi nggak boleh sekolah atau cuma ya udah di rumah aja gitu, karena mereka merasa malu kalau mempunyai anak yang mempunyai disabilitas. Ya mungkin budaya tiger parents itu yang terjadi di Asia Tenggara maupun Asia seperti China, Indonesia sendiri, dan bahkan Jepang itu masih sangat kental. Jadi budaya tiger parent itu adalah mereka menginginkan anak yang sempurna secara fisikal ataupun secara pikiran, maksudnya kepintaran dan kecerdasan lah. Jadi ya masih banyak orang tua yang kolot yang menganggap eksak itu lebih penting daripada sebuah kreativitas yang ada di yang dimiliki setiap anak. Jadi pemerintah Jepang sendiri pun bahkan juga udah melakukan usaha pemurnian terhadap orang-orang penyandang disabilitas ini, yang mana udah dilakukan pada tahun 1945 sampai 1996. Nah, pemurnian yang dilakukan pada tahun 45 dan 96 ini, gue gak tahu ya pemurniannya maksudnya apa gitu. Tapi di Jepang sendiri pun totalnya sudah ada kira-kira 25.000 warga penyandang disabilitas di Jepang, dan yang sudah dilakukan pemurnian dan bahkan dilakukan sterilisasi paksa itu sudah mencapai 16.000 orang. Gue gak tahu nih pemurniannya seperti apa, sterilisasinya seperti apa gitu. Dan ya mungkin kalian bisa cari tahu di internet gitu, atau mungkin tanya teman-teman kalian yang kerja di Jepang atau kuliah di Jepang atau bahkan tinggal di Jepang gitu ya. Nah, pada tahun 2016 itu ada sebuah insiden yang sangat-sangat menggemparkan Jepang, bahkan dunia ya, yaitu tentang Sagamihara Massacre ini. Sebuah insiden pembantaian terhadap orang-orang disabilitas di sebuah panti sosial yang tadi gue bilang, yaitu di Sukui Yamamuri N. Dan yang panti tersebut itu sepertinya tempat yang khusus untuk merawat orang-orang yang disabilitas gitu kan. Jadi kasus pembantaian ini sendiri juga sebenarnya sudah ditutup rapat-rapat oleh pemerintah Jepang, karena takutnya kalau ke blow up sampai keluar itu akan benar-benar menjadi sebuah protes yang besar gitu kan. Dan ya akhirnya bocor-bocor juga sih. Yang pertama meliput tuh Al Jazeera gitu.
Dan pelakunya sendiri itu seorang pemuda bernama Satoshi Uematsu. Dan dia emang asli orang Jepang dan tinggal di daerah situ juga, di daerah Sagamihara itu. Nah, kita akan ke backstory tentang Satoshi Uematsu ini. Dan Satoshi Uematsu sendiri itu ya sebenarnya adalah orang yang normal. Pada SD dan SMP itu dia anak yang pintar, cerdas, dan baik gitu. Dan bahkan punya cita-cita yang yang sangat mulia, yaitu meniru kedua orang tuanya, meniru ayahnya lah lebih tepatnya, menjadi seorang guru SD di bidang seni, yaitu menggambar. Namun pas di saat dia SMA, dia itu terlibat sebuah kasus yang mana dia melakukan sebuah pencurian dan juga penyerangan terhadap seorang penyandang disabilitas. Yang serangannya itu pun random aja, kayak dia tuh lagi jalan terus ngeliat orang yang disabilitas di depan dia tuh langsung ditendang aja gitu atau gimana gitu. Akhirnya ya dia kena kasus nih. Akhirnya sering jalan waktu, dia lulus SMA. Tapi pas dia lulus SMA itu, saat dia pulang ke rumah itu orang tuanya nggak ada gitu. Di rumahnya itu, di kondominiumnya itu nggak ada gitu. Orang tuanya nggak ada, benar-benar ditinggal aja sendirian gitu. Tapi banyak yang bilang kalau si Satoshi ini ditinggal orang tuanya itu karena dia mempunyai tato di punggungnya gitu, penuh tato di punggungnya itu. Jadi kalau di Jepang sendiri, selain tentang disabilitas, jadi orang-orang yang bertato itu dianggap orang yang tidak bermoral dan jahat gitu, karena emang tato sendiri pun udah dianggap buruk sejak zaman Edo di tahun 1603 gitu. Dan ya taulah yang pakai tato itu biasanya para yakuza atau mafia-mafia Jepang gitu. Jadi ya orang Jepang sendiri pun, anak mudanya pun tidak mau bertato gitu. Dan Satoshi Uematsu akhirnya tetap tetap hidup di sana sendiri dan kuliah sampai akhirnya dia lulus kuliah di tahun 2012 tepatnya. Dan saat dia lulus itu, dia sebenarnya kan dulu cita-citanya mau menjadi seorang guru SD ya kan. Tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk menjadi guru SD dan malah pengen menjadi seorang seniman tato juga petani ganja. Jauh banget kan ya, dari guru SD tahu-tahu menjadi petani ganja. Itu jauh banget sih. Dan jadi seniman tato itu jauh banget pokoknya. Dan tapi pas saat dia mau bercita-cita seperti itu, ternyata gagal gitu di awal tahun 2012 gitu. Namun dia tidak patah semangat. Akhirnya dia kerja di sebuah panti sosial itu, yaitu Sukuyama Yuri N itu di tahun 2012. Berawal dari kerja part timer dan akhirnya sampai 2013 karena pekerjaannya mungkin sangat baik, dia dijadikan seorang pekerja tetap di sana. Dan akhirnya dia bekerja terus sampai tahun 2014. Dia melakukan sebuah kesalahan atau dia memberontak gitu lah. Pokoknya dia berbuat masalah di situ di tahun 2014 sampai 2015. Dan Satoshi berulah dengan merusak semua fasilitas yang ada di Sukuriya Mamuri N itu, dan bahkan melakukan hal kekerasan pada setiap pasien yang ada di dalam Sukuriya Mamuri N gitu. Dan akhirnya di tahun 2016 di tahun itu juga di tahun 2016 dia tuh di bulan Februari, tepatnya di tanggal 6 kalau gue gak salah ingat ya, itu dia akhirnya entah resign gitu. Ada yang bilang sih dia dipecat gitu, tapi kalau dibilang resign tuh, kalau gue bilang resign sih mungkin kayaknya gak mungkin sih ya. Mungkin lebih tepatnya yang gue yakinin dia dipecat gitu ya, karena kesalahan dan ulahnya sendiri sih gitu. Dan setelah 2 minggu dia resign, dia tuh nulis surat gitu kan. Dan surat itu ditujukan untuk politikus di Jepang yang bernama Tadamori Oshima, yang mana politikus itu kebetulan sedang berkunjung gitu ke daerah di daerah Satoshi itu di Sagamihara. Karena Sagamihara di pojok-pojokan Tokyo gitu kan. Dia akhirnya datengin acaranya si Tadamori Oshima itu, si politikus tersebut.
Dia ngedatangin, terus dia berusaha ngasih suratnya ke Tadamori, namun dicegah sama security-nya. Dan akhirnya si Satoshi minta tolong gitu ke security-nya Tadamori ini gitu, dan dia berharap surat itu dikasih ke Perdana Menteri Jepang gitu. Tapi sebelum ya protokol keselamatan, dan si Tadamori itu akhirnya ngebuka suratnya dan ngebaca dulu, dan kaget gitu kan si Tadamori itu. Kagetnya nggak pakai ayam gitu ya. Jadi kayak kaget aja gitu dia pas baca suratnya Satoshi itu. Dan pas dibaca itu si Tadamori kaget. Dia si Satoshi itu di suratnya minta kalau dia itu dilegalkan untuk membunuh atau menghabisi orang-orang yang disabilitas di Jepang gitu. Alasannya orang-orang seperti itu tidak tidak ada artinya dan membebani hidup negara Jepang sendiri gitu. Dan ya dengan alasan itu dia berharap diizinkan atau dilegalkan lah, tapi dia tetap akan menerima hukuman. Maksudnya dia setelah melakukan itu dia akan menyerahkan diri ke polisi lah gitu. Dan setelah membaca surat itu, Tadamori kan juga mikir nih orang aneh banget sih gitu, minta izin untuk membunuh orang, lu gila gitu. Ya jelas nggak boleh dong ya, walaupun gimana pun juga, walaupun pandangan sosial orang disabilitas di sana itu jelek di Jepang, tapi tetap aja hukum itu melindungi mereka gitu. Dalam kasus mereka sudah mungkin sekarang udah dilindungi secara hukum ya, dan dibantu juga pemerintah mungkin gitu. Akhirnya ya udah nih sama si Tadamori ngasih surat itu ke polisi di Tokyo. Terus polisi di Tokyo nyambung suratnya, ngasih surat itu ke Sagamihara. Habis itu si Tadamori si Satoshi Uematsu ini ditangkap gitu ya sama si polisi Sagamiharanya, tapi nggak dimasukin penjara, malah dimasukin ke rumah sakit jiwa untuk dirawat gitu selama 2 minggu dalam perawatan. Nah, dibebasin tuh. Kata dokter yang rawat dia, Satoshi itu baik-baik aja, nggak bakal mengancam keselamatan sosial gitu, nggak bakal melakukan hal-hal yang membahayakan secara sosial gitu. Nah, ya udah tuh dikeluarin dari rumah sakit jiwa. Tapi di sini salahnya tuh di sini nih. Jadi setelah si Satoshi dikeluarin dari penjara, dari rumah sakit jiwa ya, itu dikeluarinnya itu, jadi gue ini lagi perjelas lagi. Jadi si Satoshi itu ditangkap tanggal 19 Februari 2016 ya. Jadi di tahun 2016 itu di bulan Februari kan dia dikeluarin tuh. Dia keluar dari panti sosialnya itu. Terus dia ngasih surat 2 minggu kemudian ke Tadamori. Habis itu ditangkap. Saat itu juga ditangkap, dan pas 19 Februari dia itu ditangkapnya pada tanggal 19 Februari 2016 gitu. Dan setelah 2 minggu setelah penangkapan dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Nah, di tanggal 25 Juli 2016 dia tuh langsung ngelakuin aksinya. Gila nggak tuh? Jadi habis ditangkap di tahun 2000 di bulan Februari, terus nggak nyampe sekitar Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, beberapa 4 bulan gitulah ya. Terus dia ngelakuin aksinya gitu. Dan itu sebelum dia ngelakuin aksinya, konyolnya dia ngomong, dia ketemuan dulu sama cewek di sebuah restoran, terus ngobrol, dan itu nyeritain semua tentang yang akan dilakukan nanti setelah habis pertemuan ini gitu. Jadi itu sekitar kira-kira 4 jam sebelum gitu. Dan setelah ngobrol, tapi si ceweknya tuh ya kayak bercanda, kayak ngomong bercanda aja sih lu, ada-ada aja gitu. Jadi dianggapnya si Satoshi itu cuma bergurau aja gitu. Nah, setelah ketemu selesai nih, dia cabut akhirnya. Nah, dia ngelakuin aksinya itu di tempat kerja yang lama, yaitu di Suku Yamayuri N itu.
Nah, eh dengan cara dia mendobrak sih lebihnya, membobol masuk, jadi melemparkan kaca ke dalam ini, ke dalam gedung tersebut gitu. Jadi sebelum si Satoshi ini bertemu dengan si cewek itu dan melakukan aksinya, si Satoshi sendiri tuh beli ke toko perkakas gitu, beli pisau, lakban sama palu gitu kan. Buat masuk ke dalam itunya itu, gedung saksa Sukuyama Yurien itu. Akhirnya dia kesana melakukan aksinya. Dengan awalnya dia menyekap seorang penjaga dan mengambil kunci dari penjaga tersebut, dan kunci itu memberikan dia akses untuk semua ruangan yang ada di Sukuyama Yurien tersebut. Dan dia masuk ke ruangan perawatan orang-orang di situ satu persatu dan menikam orang-orang di sana. Jadi ya ditusuk-tusukin aja, lagi tidur nih orang. Pokoknya orang-orang di sana tuh korban-korbannya semuanya sedang tidur gitu. Sedang tidur, ditusuk-tusukin. Dia ini masuk kamar nih, tusuk mati, tusuk-tusuk aja. Dia nggak tahu udah mati atau belum, ya udah gitu. Yang penting dilukain aja lah, ditikam satu-satu gitu. Dan itu dilakukan sekitar jam 2 dini hari. Jadi pas dia setengah jam udah melakukan hal itu, dia cabut tuh, akhirnya kabur. Jadi pas jam 2.30 itu pas banget ada penjaga yang berhasil melaporkan kejadian itu ke polisi. Dan ya jam 2.50 si Satoshi Uematsu ini akhirnya cabut ke mobilnya. Itu tepat jam 2.50 pagi. Nah, dan psikopatnya lagi nih, dia habis selesai melakukan hal itu, dia itu langsung nge-tweet. Dia langsung nge-tweet nih dengan ngeposting fotonya dia di Twitter, foto mukanya dia lah gitu, pas ya mukanya dia gitu di Twitter, sambil ngomong kayak gini, semoga ada perdamaian di dunia. Itu pakai tulisan kanji Jepang ya. Terus di bawahnya ada tulisan Beautiful Japan, yang artinya adalah Jepang yang indah gitu. Setelah dia melakukan hal itu semua, udah melakukan semua aksinya, 2 jam kemudian dia datang ke kantor polisi Sagamihara, dan dia udah menyerahkan diri gitu. Seperti isi suratnya itu kan. Jadi isi suratnya itu dia minta dilegalkan untuk membunuh orang-orang disabilitas di Jepang. Setelah melakukan itu dia akan menyerahkan diri. Dan iya benar, dia menyerahkan diri beserta barang bukti yang dia miliki gitu, yang dia pakai gitu kan. Ya udah kayak yaudah Pak, saya yang ngelakuin nih, kemarin nih buktinya ada, tangkap saya gitu. Nah, jadi polisinya itu telat gitu. Dan anehnya kok bisa polisi nggak datang, padahal si Satoshi sendiri itu terekam di kamera. Jadi setelah insiden si Satoshi ngasih surat ke Perdana Menteri untuk pengancaman itu politikus di sana itu dan polisi sana itu akhirnya memasang kamera di beberapa tempat di Sukuyama Yurien itu gitu kan. Karena memang mungkin satu-satunya panti sosial terbesar yang ada di Sagamihara itu cuma Sukuyama Yurien itu. Akhirnya dipasangin kamera gitu kan. Nah, anehnya pas si Satoshi Uematsu datang, itu gak ada tindak lanjut apapun gitu. Padahal udah jelas-jelas mencurigakan. Berhenti di depan gerbang, buka bagasi mobil, terus bawa barang gitu. Itu kan udah termasuk aneh gitu. Dan itu terekam juga kok di kamera CCTV, dan kalian bisa cari rekamannya di internet, itu banyak banget gitu. Dan polisi itu baru datang, dan ambulan juga baru datang itu pas si penjaga Sukuyama Yurien itu ngasih kabar gitu kalau terjadi sebuah pembunuhan di tempat ini gitu. Kan ya minimal kan nggak gitu kan, minimal kan ya polisi akhirnya kan datang gitu setelah sadar apa yang terjadi gitu. Ada seseorang mencurigakan yang datang, yang berhenti di depan gerbang Sukuyama Yurien itu. Ternyata setelah usut punya usut,
Itu jadi pertanyaan masyarakat juga tuh insiden itu, dan akhirnya diusut, ternyata ruang kontrol atau ruang pengawas kamera itu nggak dijaga siapapun, kosong. Jadi cuma buat gimmick doang gitu loh, gimmick doang tuh untuk kita akan jaga keamanan orang-orang ini gitu. Ya omong kosong politikus lah gitu kasarannya gitu. Dan akhirnya insiden ini memakan korban dengan rinciannya, yaitu 19 penyandang disabilitas terbunuh, 26 lainnya luka-luka, dan 13 diantaranya luka parah gitu. Dan ini bener-bener mengerikan sih. Ya gue gak tahu nih total korban ini bener-bener total satu korban di ruangan di gedung itu atau hanya sebagian, gue juga belum tahu. Dan kalau gue cari informasi cuma segitu doang gitu. Dan itu juga belum tahu juga nih termasuk pasien, termasuk penjaga atau cuma pasien aja nih di angka yang gue sebutin tadi, itu 19 penyandang disabilitas yang terbunuh dan 26 lainnya yang luka-luka, juga 13 diantaranya yang luka parah. Gue gak tahu nih angkanya hanya pasien atau juga termasuk para penjaganya. Nah, dan saat ditangkap pun si Satoshi Uematsu ini mau dibawa ke penjara, itu pas dimasukin ke dalam mobil polisi, itu kan dia mukanya disorot tuh ke kamera, dia malah senyum ya kayak yang biasa aja gitu, malah kayak bahagia dan senang aja gitu, akhirnya melakukan tugasnya gitu. Dan Satoshi Uematsu sendiri akhirnya sidangnya dimulai pada 20 Februari tahun 2017 pada tahun 2017 sampai 16 Maret 2020 gitu. Jadi persidangan cukup lama ya, jadi sekitar 3 tahunan lebih gitu. Dan dia dinyatakan bersalah dan dihukum mati gitu. Jadi baru tahun kemarin tahun 2020 kemarin nih dia dinyatakan bersalah dan masuk dan akan dijatuhi hukuman mati. Dan untuk lama tahanannya, untuk menunggu kapan dia dihukum mati pun belum jelas kapan gitu kan. Nah, saat di pengadilan juga dia tuh ngaku bersalah kepada keluarga korban dan minta maaf. Dan FYI, jadi pas keluarga korban keluarga korban yang ada di Sukuyama Yuren itu pas didatengin untuk mengikuti persidangan, itu mereka dijemput dengan bis yang tertutup yang dikasih kaca gelap gitu, karena yaitu masih mereka malu gitu kalau mereka punya keluarga yang ada disabilitas dan tinggal di sebuah panti sosial itu. Dan padahal keluarganya dari orang-orang itu pun ada yang udah meninggal, ada yang udah luka, dan mereka masih tetap aja malu gitu. Yang gue nggak habis pikir aja, sebegitu hinanya kah orang-orang disabilitas di Jepang gitu. Jadi buat kalian, gue cerita ini sekali lagi gue ingetin, gue ngebawain cerita ini, kisah ini tuh bukan bermaksud untuk mencari sebuah konten untuk gue bagiin di sosmed. Enggak, ini sebagai gue ngajak kalian untuk jangan terlalu memandang sebelah mata orang disabilitas gitu. Jadi ya anggap aja mereka tuh manusia pada umumnya gitu. Bukan anggap aja mereka tuh manusia pada umumnya. Sorry kalau gue pakai kata menganggap, jadi gue ralat. Ya mereka manusia pada umumnya gitu. Memang ada kekurangan, cuma ya mereka manusia pada umumnya. Dan kita harus bisa maklumin dan mahamin gitu. Dan mungkin mereka bisa lebih dari kalian yang secara fisik sehat, secara mental juga sehat. Bisa jadi dia lebih pintar daripada lu semua gitu kan. Dan gue akan ceritain lagi tentang di pengadilannya ya. Jadi saat di pengadilan, si Satoshi Uematsu itu mengaku bersalah kepada keluarga korban. Bahkan ia itu sampai menunjukkan rasa permintaan maafnya itu dengan menggigit ujung jarinya sampai putus. Salah satu ujung jarinya tuh digigit sampai putus. Terus itu dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf kepada keluarga korban gitu. Tapi ini ada tapinya nih, jangan salah sangka, dia itu cuma
lakuin hal itu tuh cuma gimmick gitu, cuma gimmick aja gitu. Tapi Satoshi itu masih berpikiran kalau dirinya itu melakukan pembantaian yang dilakukan itu hal yang benar dan hal yang harus dilakukan gitu. Dan dia juga masih menganggap orang-orang disabilitas itu, orang-orang yang penyandang disabilitas itu tidak berarti di dunia ini gitu. Makanya daripada hidup jadi beban, mending lu gue habisin. Jadi kayak gitu, mikirannya kayak gitu. Dan itu cukup sakit jiwa sih menurut gue, yang sangat-sangat aneh sih. Padahal kalau kita lihat itu dia dia pas masa kecilnya baik-baik aja gitu, SD SMP ya kan. Ya mungkin pas SMA itu dia melakukan hal-hal yang kriminal, ya menurut gue sebagai bentuk kenakalan remaja gitu. Tapi nggak taunya ternyata menjadi hal yang diteruskan sampai dia dewasa gitu. Padahal dia sendiri pun juga kerja loh di Sukui Yamayuri N itu. Dan entah kenapa dia menjadi kayak gitu lagi gitu. Dan masih nggak jelas juga sebab musababnya apa gitu. Masih entah itu pure karena masa SMA-nya, entah dia mungkin kesal ditinggal orang tuanya, lebih tepatnya dibuang oleh orang tuanya karena dianggap sampah karena dia punya tato di punggungnya gitu kan. Dan Satoshi Uematsu ini juga termasuk masih muda ya. Dia itu lahir di tahun 1990, sekitar tahun, kalau gue nggak salah ingat nih ya, sekitar 20 Maret 1990 dia itu lahir gitu. Nah itulah, padahal masih ya umur generasi 90-an yang harusnya lebih punya empati lebih besar gitu daripada orang yang hidup tahun 1900-an yang sedikit empatinya gitu. Nah sampai sekarang pun di tahun 2021 ini Satoshi masih hidup gitu. Dan dia sekarang hidup di dalam penjara sambil nunggu kapan waktu eksekusinya. Dan Satoshi Uematsu sendiri pun dijatuhi hukuman mati gitu. Dan sekarang pun dia ditahan sampai sekarang, dari tahun 2020 kemarin sampai sekarang dia masih ditahan dan menunggu kapan waktu eksekusinya. Ya ternyata kasus ini sangat baru dan tidak terblow up sangat besar gitu sampai ke, biasanya kan kalau kayak kemarin kayak kasus penembakan di gereja itu kan sampai di Indonesia pun kedengaran, dan ini enggak gitu. Jadi menurut gue ini salah satu hebatnya orang pemerintah Jepang menyembunyikan sebuah kasus yang bisa memalukan nama negaranya gitu. Dan media internasional pun kayak NBC, Fox segala macam itu kayak nggak ngeliput, cuma Al Jazeera aja sih di berita tuh dia ngeliput gitu. Nah ini sebuah kasus pembantaian di era modern menyangkut orang penyandang disabilitas yang terbesar, dan bahkan gak semua orang tahu gitu, gak semua negara tahu. Dan akhirnya masih tertutup rapi sama orang pemerintah Jepang. Jadi yang bikin kisah ini naik sebenarnya gara-gara sebuah game yang bernama Night Delivery. Jadi sebuah game Night Delivery ini sebenarnya adalah kita seorang kurir paket lah gitu. Jadi kita berhenti sebagai kurir paket yang nganterin paket-paket di sebuah apartemen gitu, sebuah flat atau apartemen gitu kan. Nah di situ tuh ternyata ada sebuah drug story-nya. Ternyata di situ kita akan nemuin suatu arwah penasaran. Jadi dia tuh seorang korban dari hasil diskriminasi dan akhirnya dibunuh oleh orang-orang penjaga sekitarnya itu. Dan intinya kita di situ cuma sebagai ngebuka tabirnya gitu, ngebuka sebuah kisah kenyataan apa yang terjadi di apartemen tersebut. Jadi kalau kalian mau main atau mau nonton orang lain bisa kalian cek di Night Delivery.
di Night Delivery, kalian bisa cek di YouTube tuh banyak banget. Dan itu emang kisahnya tentang, itu diangkat dari kisah tentang Satoshi Uematsu ini. So, terima kasih yang udah dengerin, dan maaf juga mungkin cerita gue banyak belepetan dan kurang lengkap. Untuk lengkapnya kalian bisa cari di Google, di internet, biar kalian baca sendiri, biar kalian bisa kulik sendiri, dan ya kalian bisa menemukan kenyataan aslinya gitu kan. Gue sini hanya sekedar merangkum dan menceritakan apa yang gue cari gitu tentang Satoshi Uematsu ini, tentang Sagamihara Massacre ini. So thank you udah dengerin di Samaritan Voice Log ini. Dan jangan lupa subscribe kalau yang mau subscribe. Jika ada yang mau ditambahin silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Gue Samaritan, dan I'm logging off.